Salam jumpa kembali dengan Andio, peziarah kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Menjumpai, menyapa Anda semua, segenap saudara yang berkehendak baik, yang bersedia menjadi mitra ziarah dan menjadi bagian dari masyarakat berisiko. Kita lanjutkan ziarah iman kita, menguak dan menggali kekayaan serta mengaplikasikan dalam hidup Kitab Amsal yang kaya dengan pepatah, petitih, metafor, kiasan, perumpamaan, dan seterusnya. Memperkaya wawasan kita dan semoga meneguhkan iman kita. Saudara yang berkehendak baik, kelelahan kita seringkali bukan disebabkan karena pekerjaan berat, tetapi lebih pada kekhawatiran, frustasi, kejengkelan, dan apalagi dendam. 1 jam yang digunakan untuk merasa khawatir lebih melelahkan daripada 1 hari untuk bekerja. Sebenarnya kita dikaruniai hari yang tidak perlu kita khawatirkan, yaitu kemarin dan hari esok. Karena kemarin sudah bukan milik kita, besok pun bukan milik kita. Baru potensial milik kita. Satu-satunya milik kita adalah hari ini. Dan hidup ini terlalu singkat untuk mengkhawatirkan hal-hal bodoh. Maka jangan bebani pikiranmu dengan hal yang tidak berguna. Setiap masalah hadir bersama solusinya. Jadi tidak ada masalah yang tanpa solusi. Kita diajak untuk menemukannya. Maka mari kita nikmati hari ini dan satu-satunya hari kita ini. Ziarah kita hari ini dituntun oleh kitab Amsal pasal 12 ayat 25. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, penuntun dan pembimbing kami, rahmati kami dengan terang yang daripadamu, agar kegelapan hidup kami yang dipenuhi dengan beban-beban kehidupan yang berat, kegalauan, kelelahan, kecapean, bisa Engkau ubah menjadi hari yang memberi harapan, yang menggembirakan. Terangi kami dengan firman-Mu agar melalui terang firman Tuhan kami keluar dari kegelapan. Terima kasih, tuntunlah kami semua. Di dalam Kristus Sang Firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, Amsal 12 ayat 25 berbunyi demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Pernah khawatir? Ya pernahlah. Bahkan mungkin saat ini kita juga masih dilanda oleh kekhawatiran dalam banyak hal. Pandemi COVID-19 yang belum tuntas-tas masih menggelayut memenuhi atmosfer bumi. Konflik Rusia-Ukraina yang membawa dampak pada krisis global. Mungkin juga kekhawatiran pasangan hidup yang mulai jarang terpasang atau malah terpasung. Atmosfer politik yang menguatkan politik identitas. Dan yang paling anyar, BBM naik. Yang tentunya diikuti oleh kenaikan harga-harga bahan pokok. Belum lagi khawatir tentang studi anak kita yang jauh di luar kota atau bahkan di luar negeri. Dan seterusnya dan sebagainya. Itu wajar dan manusiawi belaka. Kalau kita khawatir. Bahkan patut disyukuri. Oleh karena apa saudara-saudara? Oleh karena khawatir ini sebenarnya alarm yang dari Tuhan.
Nah, kalau kita masih bisa khawatir, artinya alarm yang dari Tuhan ini masih berfungsi dengan baik. Asal dimanfaatkan secara tepat dan benar, serta proporsional sesuai kemanfaatannya. Alangkah mengkhawatirkan sekali kalau alarm khawatir yang dari Tuhan ini tidak berfungsi. Masker sudah diabaikan, kerumunan dianggap enteng, meskipun tidak lagi seganas pada awal munculnya. Bukan berarti kita sembrono, kita abai dan meremehkan hidup sehat. Karena tidak ada yang kebal, bebas dari kemungkinan tertular dan terpapar. Kalau kita tidak punya khawatir di mal, jalan lenggang kangkung, membiarkan si kecil jalan sendiri, tanpa khawatir jatuh ke lantai bawah. Oh, mengkhawatirkan sekali. Kalau tidak ada lagi alarm khawatir di dalam diri kita. Pertanyaannya saudara-saudara, apa sih khawatir itu? Kok diingatkan begitu rupa? Bahkan Yesus Tuhan sendiri juga melarang kita untuk khawatir. Nah, kata yang diterjemahkan dengan kekhawatiran di sini dalam kitab Amsal ini, di dalam bahasa aslinya bisa juga diterjemahkan kesedihan, ketakutan, kalau beban yang berat. Jadi kita menempatkan pikiran, tubuh kita, fokus kita sekarang ini dengan banyak hal yang tidak perlu. Ada kesedihan, beban yang berat. Dan menempatkan diri kita jauh ke depan. Membiarkan kepedihan, ketakutan, kegalauan, beban berat itu bahkan sebelum waktunya ada di punggung kita. Jadi khawatir itu adalah selalu di masa depan. Masa yang belum kita jalani, tetapi kita sudah penuh dengan bayangan, penuh dengan resiko, penuh dengan pikiran kemungkinan yang mungkin terjadi. Meskipun di dalam banyak pengalaman yang terjadi tidak sebesar yang kita khawatirkan. Walah jebole mung kaya ngene tok. Cuma segini doang. Tetapi akibat-akibatnya dahsyat, bro. Bahkan pengamsal sampai menggambarkan akibat-akibat fisiknya yang disebut membungkukkan badan orang. Membuat orang jadi tidak tegak lagi. Seperti orang yang dibebani beban di punggung. Dia jalan maju ke depan dengan membungkukkan tubuhnya. Dan beban semacam inilah yang membuat orang terbungkuk-bungkuk dan terbongkok-bongkok. Saudara-saudara, sampai di sini kita mengerti bahwa ternyata kekhawatiran itu sampah yang tidak higienis untuk kita konsumsi. Bahkan sampah yang patut kita buang, kita bakar. Sayangnya, banyak orang meskipun tahu ini sampah tidak berguna, suka mengkonsumsi khawatir. Bahkan setelah dibuang dan dibakar pun masih didaur ulang. Diproduksi lagi, dikonsumsi lagi. Padahal kita tahu kalau itu sampah. Kalau itu tidak higienis untuk kita konsumsi, tidak ada gunanya bagi tubuh kita. Kalau terus-menerus kita konsumsi, jadi habit kita setiap hari membawa dampak fisik yang mengkhawatirkan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi akibatnya sangat-sangat luar biasa. Seorang motivator yang bernama Leo Buscaglia pernah mengatakan begini. Kekhawatiran itu tidak akan menyelenyapkan kesedihan besok, tetapi akan menghilangkan kegembiraan hari ini. Jadi besok belum tentu hilang.
Kekhawatiran itu masih mungkin ada. Tetapi hari ini kegembiraan yang bisa kita rasakan, yang bisa kita alami, harapan yang masih ada pada kita bisa terabaikan. Bahkan kesempatan yang indah pun bisa lepas. Tapi mungkin ada yang mengatakan, lah gimana kakak khawatir? Besok anak mau berangkat kuliah di negeri orang. Gimana nggak khawatir BBM naik, harga-harga bahan pokok pada ikut naik, apa bisa jualan, apa ada daya beli masyarakat? Oh ya benar, kita masih bisa khawatir dengan banyak hal. Tetapi jangan diborong dong. Paling sedikit hari ini masih bisa bersama, masih bisa menikmati kegembiraan kebersamaan. Kenapa kita tidak menikmati kegembiraan hari ini? Hanya oleh karena besok anak kita sudah berangkat kuliah atau kerja. Hanya oleh karena BBM naik. Toh hari ini kita masih bisa makan. Enak lagi. Ya enggak? Nah, saudara-saudara yang berkehendak baik, yang menarik di dalam ayat ini, pengamsal tidak hanya bicara soal khawatir dan akibat-akibat dahsyatnya, tetapi pengamsal mengajak kita menggeser rasa khawatir ini dengan memberikan pilihan sikap yang produktif, yang menolong, yang melegakan, yang menyelamatkan, yaitu perkataan yang baik menggembirakan dia. Kata-kata yang baik, yang positif, yang melegakan, yang menggembirakan, menggeser dari khawatir, bergeser pada gembira. Beban dilepas, sampah dibuang. Kemudian diisi, diganti dengan kata-kata yang baik, yang membangun, yang menguatkan, membesarkan hati. Dan tentu saja sebagai orang beriman, kita percaya kepada rahmat Tuhan yang mendengarnya keluhan kita, doa kita, kekhawatiran kita. Itu bisa menjadi sukacita yang berkemenangan, bisa menjadi sumber semangat kita untuk menggeser dari khawatir menjadi harapan. Katakanlah saat baru mulai pekerjaan atau pelayanan ada kesalahan. Tetapi pikiran secara positif bisa mengatakan kepada kita, oh enggak apa-apa, namanya baru melayani. Wajar kalau belum tahu banyak. Semua orang juga pasti pernah salah. Malah mungkin lebih banyak lagi salahnya. Yang penting ke depan lebih baik, sebanjure lebih apik. Sudahkah pikiran kita bekerja secara positif begini? Bukankah hati kita juga menjadi nyaman? Sedih disalahkan boleh, tetapi jangan cemas. Kesedihan itu harus dibatasi, dan memang kesedihan itu kan ada batasnya. Karena kesedihan itu hanya untuk hal yang telah terjadi. Tetapi cemas ini tanpa batas. Kita bisa cemas dan mencemaskan semua hal yang mungkin terjadi. Bayangkan saudara-saudara kalau respon pikiran kita itu negatif terhadap sesuatu yang mungkin keliru, mencela, mengejek, merendahkan, menghina, sudah salah, disalahkan. Dianggap akan salah lagi dan salah terus. Jadi serba salah. Kan hanya menimbulkan serba-serbi. Ini membuat kita jadi bersusah hati. Hati kita kemudian dipenuhi dengan beban, tertekan, dipenuhi dengan kekhawatiran. Mau melangkah, takut kejeblos lubang. Mau naik pesawat, takut kecelakaan nyungsep. Mau ujian, khawatir tidak lulus. Mau kawin, khawatir cerai. Nah, hidup dipenuhi dengan kekhawatiran. Akhirnya apa? Mati gaya dan mati daya. Banyak orang lupa bahwa peradaban ini dibangun di atas banyak kesalahan. Dogma gereja ini dibangun di atas banyak pertengkaran dan konflik.
bahkan sampai berdarah-darah. Sistem politik dan kenegaraan ini juga dibangun di atas dasar amandemen yang akan terus dikoreksi sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan yang relevan. Salah? Oke. Tetapi ini tidak perlu membuat kita berhenti berkreasi. Benar? Yes. Tetapi ini juga tidak perlu membuat kita jumawa, tinggi hati. Berhenti berkreasi akan merugikan bukan hanya banyak orang, tetapi terutama merugikan diri sendiri. Oleh karena berhenti berkreasi membuat dia menutup diri, menyegel dengan grendel yang besar bagi ajang kreativitas diri. Sedang tinggi hati, dia sedang menginjak orang yang di bawahnya. Jadi katakanlah kata-kata yang positif. Saya ingat betul apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi dalam pasalnya Filipi 4 ayat yang ke-8. Paulus mengatakan begini dalam suratnya. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi produksikanlah hal-hal itu. Katakanlah hal-hal itu sampai di bawah sadar kita, agar supaya hidup kita lebih positif di dalam berpikir. Supaya dunia tempat lingkungan kita juga lebih baik. Karena dengan demikian maka kita berkontribusi meringankan beban dunia lingkungan kita. Tentu saja diri kita juga ikut diringankan. Menegakkan yang bungkuk, mengangkat yang hina, memberi tempat yang tersingkir, jadi partisipan, jangan cuma jadi sisipan. Amin. Sampai perjalanan ziarah berikutnya, ikuti terus ziarah ini. Kalau berkenan, sharekan para mitra yang lain. Mereka yang rindu bekal hidup, mereka yang butuh sudut pandang, perspektif, ajaklah bergabung di dalam perjalanan ziarah bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.